Berikut ini saya sedang berada di kebun masyarakat yang menggunakan varietas dura, buah dura, atau yang biasa disebut dengan buah abal-abal atau kantongan. Namun untuk kondisi buah, nah ini dia, sangat besar. Mungkin ini sudah ada 20 kilo nih. Iya, 20 kilo. Untuk ukuran besar seperti ini dengan buah dura. Jadi buah dura ini untuk berat sangat-sangat diakui sangat berat. Ini ukurannya juga besar. Nih, varietas buah dura. Untuk usia tanam sudah 6 tahun lebih. Namun ketinggiannya masih sekitar 1,20 m. Belum terlalu tinggi nih. Nah, kebetulan ini kita sedang berada di yang paling bukit. Puncak bukit, makanya dia tingginya melambat. Karena dia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jadi tingginya dia melambat. Nah, untuk buah jumlah tandan juga banyak ini. Sudah dipanen dua spiral juga nih. Sepertinya ini juga buah. Ini 1, 2, ini 2 spiral. Jadi ini jumlah tandan kemarin tuh banyak nih, penuh. Dengan ukuran buah yang sangat besar. Jadi untuk varietas dura ini, buah dura seperti ini dia. Buahnya besar, berat. Ketika kita jumpa yang pohon produktif ya seperti ini dia, sangat memuaskan. Namun lebih banyak yang tidak produktif, yang jumlah buahnya sedikit bahkan tidak mengeluarkan buah. Nah, kita ke pohon selanjutnya. Nah, ini dia. Ini berikutnya. Ini ada juga buahnya nih, lumayan besar. Ini jumlahnya juga agak banyak nih. Jadi untuk kebun ini luasnya 3,5 hektar. 3,5 hektar, usia tanam 6 tahun lebih, dengan varietas dura. Untuk potensi hasilnya, ini berdasarkan keterangan si pemanen, dari awal panen sampai sekarang ini untuk jumlah hasil panen tertinggi masih di 2,8 ton. Jadi di usia 6 tahun lebih ini belum pernah mendapatkan 3 ton dengan luas lahan 3,5 hektar. Jadi panen tertinggi masih ada dapat di 2,8 ton. Ini kondisinya, buahnya cuma satu, lainnya bunga jantan. Jadi ini perawatannya sangat-sangat maksimal juga nih. Ini menggunakan apa nih? Solid juga, menggunakan solid. Pupuknya juga ini sangat rutin. Jadi ini perawatannya sangat maksimal. Jadi ini pemilik kebun ini terkenal dengan tidak sayang untuk memberikan pupuk untuk perawatan kebunnya. Jadi ini untuk perawatan sangat optimal. Untuk pemupukan sangat rutin dengan dosis yang lumayan tinggi. Jadi untuk pemupukannya. Namun hanya saja ini karena ditanami dengan varietas dura, jadi untuk produksinya belum bisa semaksimal bibit unggul. Kita melihat untuk yang berbuah saja dulu ya. Nah, untuk yang berbuah ini memang sangat membagongkan. Untuk yang berbuah. Nah, ini varietas dura tadi. Wow. Ini 25 kilo ini. Segini besarnya. Buahnya juga full. Ini 25 kilo. Jadi untuk di lahan ini luas 3,5 hektar ini, ada di bawah sana ditemukan pernah dipanen satu tandannya 45 kilo. Waktu di usia 5 tahun. Nih besarnya nih. Ini 25 kilo nih. Satu tandannya 45 kilo di pohon di sebawah sana.
Jadi pohon itu hanya mengeluarkan 2 tandan selama dia ditanam sampai usia sekarang. Jadi itu belum pernah keluar buah lagi sampai sekarang. Hanya mengeluarkan 2 tandan. Nah, per tandannya itu 45 kilo beratnya. Nah, ini ukurannya. Sangat besar-besar. Buah dura. Dengan perawatan kebun yang sangat maksimal nih pemupukannya. Jadi untuk varietas dura ini, untuk melihat yang pohon yang berbuah ini sangat menggembirakan, sangat menenangkan hati. Namun ketika kita melihat pohon yang tidak menghasilkan buah, aduh, rasanya cukup sedih. Karena pupuk kita sudah beri banyak, namun dia tidak mengeluarkan buah. Nah, ini yang ada buahnya juga nih. Besar juga nih. Ada berapa ini buahnya? Ada 6. Tadi 3. 1 ini 2 nih. 3. Jadi 6. Di pohon ini ada 6. 6 tandan. Jadi untuk ukuran tandan sangat besar ya. Nah, ini kesini. Ini sudah kosong lagi nih. Yang ini sudah kosong lagi, bunga jantan semua. Jadi untuk di lahan milik si pemilik kebun ini ada satu lahan lagi, luasnya 2 hektar yang ditanami dengan varietas PPKS Simalungun. Jadi di lahan yang 2 hektar itu dengan perawatan yang sama dengan kebun ini, itu 2 hektar sudah panen tertinggi menghasilkan 3 ton. 3 ton, hampir 3 ton setengah. Di luasan hanya 2 hektar. Jadi untuk dibandingkan dengan ini yang luasnya 3 hektar setengah, ini sangat jauh, kalah jauh untuk produksinya. Ini dengan luasan 3 hektar setengah hanya mampu menghasilkan produksi tertinggi di 2 ton 800. Sedangkan PPKS Simalungun itu dengan perawatan yang sama, luasan 2 hektar menghasilkan 3 ton lebih, hampir 3 ton setengah produksi tertinggi. Nah, jadi untuk perbandingannya sangat-sangat jauh berbeda antara bibit unggul dengan bibit abal-abal atau buah dura. Jadi yang bilang buah dura ini buah kesukaan petani masyarakat yang terkenal dengan berat buahnya, namun untuk diproduksinya dia sangat kalah dengan bibit unggul yang memang untuk beratnya lebih berat buah dura. Ini memiliki buah nih besar-besar juga nih. Jadi ini untuk kebun ini juga nanti ke depannya akan saya terus saya pantau untuk produksinya, apakah dia mampu juga melebihi produksi PPKS Simalungun yang hanya 2 hektar bisa mampu menghasilkan 3 ton lebih. Ini dengan luasan 3 hektar setengah hanya mampu 2 ton 800. Apakah kedepannya dia mampu menghasilkan 3 ton atau 4 ton? Mungkin akan kita terus pantau. Namun untuk melihat kondisi pohonnya dengan jumlah tandan yang sangat sedikit, banyak dijumpai pohon yang kosong, sepertinya tidak mampu. Nah, itu kosong juga itu. Sepertinya tidak mampu nih untuk menghasilkan jumlah ton yang sangat banyak. Nah, jadi untuk yang bagus tadi cuman sebagian atas itu. Kita ke bawah sini sudah seperti ini dia kondisinya. Jadi ini perawatannya ini sangat bagus ini untuk perawatan pemupukannya nih. Ini ada yang masak satu. Hanya saja ini menggunakan varietas dura. Jadi produksinya tidak dapat maksimal. Tuh. Jadi untuk di kondisi yang bawah terlihat sangat mengidentifikasi bahwasannya ini bibit abal-abal, tidak respon terhadap pupuk. Jadi ini perawatannya sangat maksimal nih, pupuknya banyak,
namun kondisi pohonnya seperti itu dia. Jadi dia pupuknya itu tidak responsif, tidak terserap dengan maksimal pupuk yang ditebar tadi. Ini kondisi yang ada buahnya. Jadi untuk perbandingannya begitulah tadi kan saya sudah beritahukan untuk bibit dura ini luasan 3,5 hektar hanya mampu menghasilkan 2 ton 800. Nah ini di usianya sudah 6 tahun lebih. Sedangkan PPKS Simalungun hanya 2 hektar mampu menghasilkan 3,5 ton dengan perawatan yang sama. Jadi itu sangat jauh berbeda. Jadi kan dari sini kita sudah paham bedanya bibit unggul dengan bibit abal-abal. Walaupun pemupukannya itu banyak, pemupukannya itu cukup, tetap saja dia untuk produksi tetap kalah dengan bibit unggul. Jadi saya juga selama ini kan sudah melihat kebun orang lain tentang perbedaan bibit unggul dengan abal-abal. Jadi dari situ pun saya sudah yakin bahwasannya bibit abal-abal ini tidak akan mampu menghasilkan produksi yang tinggi walaupun dipupuk yang banyak. Kita ini kalau udah dihitung-hitungan nih sangat rugi. Biaya pupuk mahal, produksinya tidak maksimal. Nih itu baru mau keluar dia. Bunga jantannya banyak nih. Mulai dari bawah sini tuh ke atas tuh jantan semua bunganya. Nah ini ada buahnya. Memang kalau untuk BJR, untuk bibit dura ini sangat diakui berat, sangat berat untuk buah dura ini. Karena dia kandungan buahnya itu hanya cangkang, dia cangkangnya yang tebal. Untuk kernelnya sama daging buah itu tipis sedikit. Nah itu yang tadi, yang buahnya sangat banyak besar. Nah demikian saja video kali ini. Selalu gunakan bibit unggul. Kita tidak perlu belajar dari pengalaman sendiri tentang kegagalan. Jadi kita alangkah baiknya belajar dari kegagalan orang lain supaya kita tidak mengalami kegagalan yang sama. Jadi tetap gunakan bibit unggul. Jadi petani yang cerdas. Oke, demikian. Terima kasih.